semuanya, nama aku Esa. Halo semuanya, nama aku Keher. Halo semuanya, nama aku Wilson. Nanti Cici sama pokoknya mau ngajarin apa, kita tunggu, kita lihat ya. Yuk, Halo, shalom, selamat pagi semua teman-teman. Pada pagi hari ini, mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan menyanyikan lagu Hari Ini Kurasa Bahagia. Teman-teman boleh bantu begitu ya. Mari kita nyanyikan satu kali lagi ya. Tuhan Yesus bersatu kita tanpa memandang di antara kita. Boleh kalian sama teman-teman ya. Dengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan-jalan dalam kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Nonton boleh dipersilakan untuk kembali. Selanjutnya mari kita nyanyikan lagu Betapa Baiknya Engkau Tuhan. Kasih-Mu tiada tersudah. Boleh sebut Tuhan ya. Kasih
Teman-teman, untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat yang telah Kau berikan kepada kami, sehingga pada pagi hari ini kami di Bidang Kesehatan masih bisa berkumpul untuk memuji nama-Mu ya Tuhan. Sekarang kami akan memulai ibadah sholat minggu kita pada pagi hari ini. Kau berkati dari awalnya hingga akhirnya, sehingga berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, untuk mengucap syukur, mari kita memberikan persembahan dengan menyanyikan lagu Bawalah Persembahan. Bawalah persembahanmu dalam rumahku. Teman-teman semua, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Kau telah memberkati kami semua di sini. Sekarang kami ingin memberikan persembahan ini kepada-Mu Tuhan. Berkatilah persembahan ini agar persembahan ini dapat diterima dan juga dipakai oleh kerjaan-Mu ya Tuhan. Berkatilah kami juga supaya bisa selalu mau berbagi dalam keadaan hati yang senang dan juga hati yang sukacita. Terima kasih Tuhan, dan kami untuk syukur. Haleluya, amin. Teman-teman, sekarang kita ingin mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelum itu, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih telah mengumpulkan kami semua di sini pada pagi hari Tuhan. Dan sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, agar kami dapat mendengarkan dengan berhikmat dan berjujur agar kami sini dapat menjelaskan firman Tuhan dengan sangat baik. Terima kasih Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik semua, apa kabar? Gimana nih, liburannya seru nggak kemarin? Hari ini kita akan mendengarkan kisah Tuhan Yesus yang sangat amat luar biasa, yaitu kisah di mana Tuhan Yesus masuk ke kota Yerusalem. Nah, adik-adik sekalian, supaya kita dapat gambaran kita ini hari ini mau belajar tentang apa sih? Jadi mari kita buka Alkitab kita di Lukas 19 ayat 28 sampai 44. Nah, Alkitabnya nanti kita baca bareng-bareng ya. Yang mungkin yang perempuan bisa baca yang ganjil, yang laki-laki bisa baca yang genap.
Udah kebuka semua? Udah bisa dibaca? Oke. Kita tunggu bentar lagi ya. Siapa yang mau minjem Alkitab? Siapa yang mau bawa? Siapa ini? Cari Lukas 19. Lukas 19, 28 sampai 44. Gue berdua bisa. Udah kebuka semua? Udah bisa dibaca bareng-bareng? Yang perempuan akan baca yang ganjil dan yang laki-laki akan baca yang genap ya. Aku hitung 1 sampai 3, kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Yang perempuan boleh. Ketika ia telah dekat dengan Betfage dan Betania yang terletak di gunung yang bernama Gunung Zaitun, Yesus menyuruh dan dengan pesan, pergilah mendapati lalu pergilah mereka dan mereka mendapati segala sesuatu seperti yang dikatakan Yesus. Ketika kata mereka, Tuhan memerlukannya. Mereka membawa keledai itu kepada Yesus, lalu mengalaskannya dengan pakaian mereka dan membawa Yesus naik ke atasnya. Dan sementara Yesus mengendarai keledai itu, mereka mengangkatkan pakaiannya di jalan. Ketika dia dekat Yerusalem, di tempat jalan menurun dari Bukit Zaitun, mulailah semua murid yang mengiringi dia bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring oleh karena segala mukjizat yang telah mereka lihat. Diberkatilah dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan. Damai sejahtera di surga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Beberapa orang Farisi yang turut dengan orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, tegurlah murid-muridmu itu." Jawabnya, "Aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak." Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat apa itu, ia menangisinya. Katanya, "Wahai
Betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahtera-Mu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan bulu, lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan. Dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan penduduk. Dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal tetap di atas batunya, karena engkau tidak mengetahui di lebar-lebarnya Allah. Nah, mungkin lebih jelas lagi, kita akan bantu untuk menjelaskan ulangnya misalnya seperti apa. Nah, pada suatu hari, Tuhan Yesus bersama para muridnya pergi ke kota Yerusalem. Sebelum sampai di kota tersebut, Yesus meminta 2 orang muridnya untuk pergi mencari keledai muda. Keledai itu sebelumnya belum pernah ditunggangi oleh siapapun. Nah, kira-kira adik-adik tahu nggak kenapa yang dimakan Tuhan itu keledai muda bukan kuda? Ada yang tahu lagi mungkin? Mungkin dia pada belum tahu nih, Kak. Boleh jelasin kali. Nah, saat itu Yesus naik keledai muda karena Yesus ingin datang sebagai raja yang membawa damai, bukan raja yang membawa peperangan. Nah, setelah itu Yesus menaiki keledai itu dan pergi ke kota Yerusalem. Sesampainya di kota Yerusalem, murid-muridnya dan orang-orang yang mengikutinya mulai memuji Yesus. Mereka bersorak bergembira dan memuji Yesus dengan penuh sukacita. Mereka menyambut Yesus dengan sangat semangat. Mereka menguntaikan jubah yang mereka pakai ke jalanan dan membawa ranting-ranting pohon untuk disusun. Mereka juga bersorak, Hosana, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Nah, mereka semua ini memuji Yesus karena mereka tuh tahu kalau Yesus adalah Raja yang dijanjikan oleh Tuhan Sang Mesias. Yesus akan membawa damai bagi kita semua. Tapi, apakah adik-adik tahu bahwa nggak semua orang senang dengan kedatangan Yesus ke Yerusalem? Beberapa orang Farisi tidak senang dengan kedatangan Yesus. Mereka berkata, "Guru, suruh murid-muridmu itu diam." Tetapi Yesus menjawab, sekalipun mereka diam, batu-batu ini akan tetap berteriak. Nah, ini tuh sebuah perumpamaan ya adik-adik, di mana batu-batu itu kan seperti yang kita tahu benda mati ya. Nah, batu-batu itu juga bahkan bisa memuji nama Yesus. Apalagi kita sebagai manusia, jadi kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus, anak-anak Allah, kita diminta untuk memuji dan memuji Tuhan Yesus. Nah, dari kisah yang sudah kita dengar ini, kita belajar bahwa Yesus layak dipuji dan disembah oleh kita dengan segenap hati kita. Nah, Yesus datang kepada kita sebagai Raja yang membawa damai. Nah, mungkin adik-adik masih bertanya-tanya nih, gimana sih cara memuji Tuhan Yesus dengan baik? Nah, yang pertama, kita bisa menyanyi dan memuji Tuhan dengan suara yang semangat. Dan yang kedua, kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Dan yang terakhir, kita harus bersikap baik dan taat kepada orang tua dan para guru ya. Nah, sekarang adik-adik, sekarang kita akan coba cara untuk memuliakan Tuhan. Nah, sekarang kita akan menerapkan poin yang nomor 1 nih, yaitu menyanyi dan memuji Tuhan dengan suara yang semangat. Oke, adik-adik, kalau misalnya kakak bilang haleluya puji Tuhan, maka kita akan nyanyikan lagu ini bersama-sama ya. Haleluya,
berkumpul ke kota Yerusalem karena mereka ingin datang dan menyambut Tuhan Yesus. Sang Raja Damai telah datang ke kota Yerusalem untuk menyelamatkan kita semua. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus naik ke atas kuda yang muda dan dia disambut oleh banyak orang dengan lambaian tangan dan puji-pujian. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus ini baik kepada semua orang. Karena apa? Karena Tuhan Yesus membawa damai kepada semua orang. Oleh karena itu, adik-adik, kita juga harus bersuka cita karena Tuhan Yesus baik kepada kita. Maka dari itu, ayo kita bangkit berdiri sambil puji nama Tuhan dan nyanyikan haleluya, puji Tuhan. Adik-adik bisa bangkit berdiri. Haleluya, 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 puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk semuanya. Pada saat ini kita akan menutup ibadah pertemuan kita pada hari ini. Oleh karena itu, mari semuanya kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Baik Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu pada kami sampai saat ini Tuhan. Pada saat ini kami berdoa Tuhan, ibadah kami pada hari ini Tuhan, kami juga ingin berterima kasih kepada-Mu Tuhan, karena lewat-Mu Tuhan kami bisa mendengarkan sebagian dari isi firman-Mu Tuhan. Dan semoga Tuhan, apa yang telah kami dengarkan Tuhan bisa kami terapkan dalam kehidupan kami masing-masing Tuhan, bisa kehidupan kami di rumah, di sekolah, bahkan di kehidupan semua Tuhan. Dan karena itu Tuhan, kami juga ingin berterima kasih kepada-Mu Tuhan. Ini doa kami dalam nama kami sudah berdoa. Amin. Oke, pada saat ini kita ada ayat hafalan buat adik-adik semuanya. Itu terambil dari Mazmur 34 ayat 2 yang berbunyi, Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, puji-pujian kepadanya tetap dalam mulutku. Mungkin kita coba akan baca sama-sama ya. Dari Mazmur 34 ayat 2. Oke, 1, 2, 3. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Itu akan menjadi ayat hafalan buat adik-adik sekalian. Halo adik-adik semua, setelah kita tadi udah nyanyi bareng-bareng sama udah mendengarkan firman Tuhan, sekarang kita adain workshop atau aktivitas nih. Nah, untuk hari ini karena kita mau merayakan Minggu Palma atau Minggu Palem, Koko ingin mengajak adik-adik semua untuk bareng-bareng bikin daun palma ataupun daun palem. Nah, ini untuk yang belum tahu seperti ini contohnya. Nanti di belakang adik-adik semua itu ada meja. Nanti ada piring plastik yang kita sikat. Nanti adik-adik
bikin daun itu menggunakan tangan adik-adik kalian semua ya. Nah, karena kita nggak mau terlalu ramai, jadi nanti per meja kita akan bagi sekitar 4 sampai 5 orang. Jadi biar tempat ramai-ramai gitu. Jadi cara bikinnya pertama, jadi nanti kertasnya udah disediain. Nanti adik-adik semua bikin garis yang mengartikan itu batangnya. Nah, nanti setelah itu adik-adik akan mencelupkan tangan bebas, mau tangan kiri atau tangan kanan ke piring plastik yang berisi cat sama kakak-kakaknya. Nanti adik-adik tinggal taruh tangan kalian semua di sini untuk bikin seperti daun bawang. Nah, bikinnya adik-adik masing-masing satu ya. Jadi untuk berkelompoknya itu hanya untuk saja. Udah bisa mulai ya adik-adik. Oke, anak-anak, ceknya itu aman. Jadi kalian pakai tangan. Jadi handphone apa semua disimpan dulu. Nanti sudah kalian tangan, baru ke toilet cuci tangan ya. Mejanya dibersihkan dulu. Ya, gitu. Ya, anak-anak taruh dulu. Oke, satu meja 5. Ayo, silakan. Ya, mejanya masing-masing. Sana meja 5. Nggak usah dibawa, tasnya nggak usah dibawa. Nggak usah dibawa. Kalian nggak boleh. Ayo, tas meja berlima. Ya, satu meja 5 ya. Nanti kertasnya ada di bagian atasnya udah berapa? Itu berapa? Boris di sini ya? Garis dulu. Nanti garisnya di sana. Nanti ini sudah garisnya itu boleh garis biru. Halo semua, adik-adik gimana tadi bikin daunnya? Ada yang seru nggak? Apa ada yang kesalahan mungkin? Tidak semua? Tapi pada senang semua kan? Dengan selesainya aktivitas ini, rangkaian acara kami sudah selesai. Terima kasih juga untuk adik-adik yang mau berpartisipasi kita dan juga kami selaku tim UPH berterima kasih kepada pihak sekolah minggu sudah mau mengizinkan kami untuk mengajar adik-adik semua di sini. Sebagai ucapan terima kasih kita, kami akan memberikan bingkisan pada adik dan juga Sesi dokumentasi. Kita pokoknya nanti kita mau ada foto-foto dulu nih. Teman-teman, untuk menutup ibadah sholat minggu kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Kau telah memberkati kami dari awal kebaktian kami sampai sekarang. Sekarang kami sudah selesai ibadah. Memberkati untuk kita selanjutnya. Kau sertai kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.